إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kewajiban kita sebagai hamba yang diberi nikmat selalu adalah mensyukurinya. Di antaranya adalah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Itu adalah salah satu bentuk dari kita mensyukuri nikmat Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, maka sungguh dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena syukur itu akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah berada pada bulan Dzulqa'dah. Bulan Syawal sudah kita lalui. Yang rasanya baru kemarin kita baru selesai dari bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita pada bulan Ramadan. Para salaf, orang-orang terdahulu, selama 6 bulan setelah bulan Ramadan itu mereka selalu berdoa kepada Allah agar amalan yang mereka lakukan pada bulan Ramadan diterima dengan sebaik-baiknya. Pada bulan Ramadan kita telah melalui pelatihan dengan bermacam-macam bentuk pelatihan. Di antaranya adalah pelatihan sabar. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menjauhi maksiat Allah, sabar di dalam menghadapi musibah dari Allah. Karena rasa lapar dan haus itu bagian dari musibah, bagian dari ujian. Ayat puasa dalam surah Al-Baqarah dari 183 ditutup dengan 188 yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian atau janganlah sebagian kalian
memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ila al-hukam, dengan cara mengajukan kepada pengadilan, kepada hakim, litakulu fariqan min amwalin nas bil ithim, agar kamu memakan sebagian dari harta manusia dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu, sadar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu bulan penuh kita dilatih untuk bersabar untuk tidak makan harta yang halal pada siang Ramadan. Harta halal, harta kita. Tapi kita dilarang untuk makannya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Alhamdulillah kita sukses. Tapi di akhir dari ayat-ayat puasa Allah mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah sukses untuk bersabar, tidak makan dari harta yang halal tapi pada waktu yang telah ditentukan, maka janganlah kita memakan harta yang bukan hak kita. Di luar Ramadan, janganlah kita memakan harta yang bukan milik kita. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. As-Sa'di dia mengatakan, ay la ta'khudhu amwalakum, ay amwali ghairikum. Janganlah kalian mengambil, memakan harta kalian, maksudnya harta yang lain. Disandarkan kepada mereka harta itu, karena orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Sebagaimana seorang dia pengen memakan hartanya sendiri, begitu juga orang lain. Sebagaimana seorang pengen dia tidak diambil hartanya oleh orang lain, begitu juga orang lain dia tidak mau hartanya diambil. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk dirinya apa yang dicintai sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Ketika kita tidak ingin harta kita dirampas oleh orang, maka orang lain pun tidak ingin hartanya dirampas, diambil secara batil. Maka hendaklah kita memuliakan hartanya sebagaimana kita juga memuliakan harta kita sendiri. Memakan harta atau mengambil harta itu ada dua jenis, bil haq wa bi batil. Dengan cara hak, dengan cara yang batil. Dan cara yang hak adalah dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Jual beli, hibah, pemberian. Dengan cara yang batil adalah dengan cara yang dilarang oleh syariat. Makanya harta haram, yang dimaksud dengan harta haram itu adalah harta yang didapatkan secara yang tidak disyariatkan dalam syariat atau yang dilarang oleh syariat. Maka memakan harta dengan batil di antaranya
dalam bentuk merampas. Merampas harta orang. Menodong dengan bermacam-macam alasan. Tapi dia tidak hak untuk mendapatkannya. Mencuri itu cara batil. Menipu, curang, mengkhianati di dalam titipan atau pinjaman, kita khianati apa yang telah diamanatkan. Maka harta korupsi yang diambil dengan cara yang batil, dinamakan dalam bahasa Arabnya adalah ghulul. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang mengambil harta yang ghulul, yang bukan harta dia, diambil secara batil, maka dia akan pikul nanti itu pada hari kiamat. Termasuk juga adalah mengambil harta dengan ganti rugi secara batil. Seperti transaksi riba. Riba telah dilaknat oleh Rasulullah. Dari Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba. Apa itu riba? Ziyadatun mushtaratun ya'khudhu ad-da'in 'ala al-madin muqabalat al-ajr. Tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang sebagai kompensasi dari waktu yang diberikan. Maka itu adalah riba. Ridha atau tidak ridha itu adalah riba. Karena dalam masalah riba tidak ada kaitannya dengan keridhaan, kerelaan. Berbeda dengan transaksi jual beli. Orang yang biasa memakan riba, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 200, dalam surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Orang-orang yang memakan riba, dia tidak akan bisa bangkit dari kuburannya kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Berdiri jatuh, perutnya besar disebabkan karena makan riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan riba itu sama aja dengan jual beli. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli. Apa itu jual beli? Naqlul mulkiyah bi'iwad. Memindahkan hak kepemilikan dengan memberi ganti rugi. Kita ambil barangnya, kita kasih uang. Barang yang tadi milik si A pindah ke si B, kemudian diberikan ganti ruginya. Baik itu barter dengan barang atau dengan uang. Itu namanya jual beli. Riba tadi telah sebutkan bahwa penambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang, walaupun 0,01%. Tapi ada syarat penambahannya. Dari mana asal-muasalnya syarat ini atau tambahan ini? Disebabkan oleh kompensasi waktu yang diberikan. 1 bulan sekian, 2 bulan sekian, 3 bulan sekian.
Maka memakan harta dengan riba itu adalah harta riba, adalah harta yang diharamkan. Di antaranya juga adalah dengan cara menyuguhkan harta ini kepada pengadilan. Tanah dengan sekian luasnya bukan milik kita, tapi kita ahli di dalam berkelakar, ahli di dalam menegakkan hujah, ahli dalam menegakkan bandang basah. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah menjadi benar, lalu disuguhkan ke pengadilan dengan bentuk kesaksian dan bukti-bukti palsu. Akhirnya karena hakim memutuskan sesuai dengan data yang ada, diputuskan, dimenangkan, itulah namanya wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil batil bil itsm wa antum ta'lamun. Kau suguhkan harta ini kepada pengadilan agar memakan harta itu dengan cara dosa. Kita tahu itu bukan kita, milik kita. Keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Kalau kita sukses selama 1 bulan, kita berlatih untuk bersabar dalam menahan perut kita barang sejenak dari harta yang halal, maka menahan perut kita dari harta yang haram tentu ini perlu dan perlu kita tekankan, menjauhkan diri kita dari harta yang haram. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah mengingatkan. Kata beliau, boleh jadi di antara kalian itu lebih fasih di dalam mengutarakan hujahnya. Dan apabila aku memutuskan hak saudaranya untuk dia, maka sebenarnya aku telah menyuguhkan kepadanya potongan dari api neraka. Kalau seandainya kita berperkara dan kita tahu itu adalah bukan hak kita, walaupun dengan argumentasi kita bisa membalikkan fakta, janganlah kita lakukan. Kalau diputuskan oleh hakim, dia telah memutuskan kepada kita, memberikan kepada kita potongan dari api neraka, maka jagalah diri kita dari setiap harta yang haram. Karena Nabi SAW mengatakan, ayulahmin nabata minal haram fannaru awla biha. Daging manapun juga yang tumbuh dari harta yang haram, perdagangan di dalamnya ada unsur ghish, ada unsur curang, timbangan yang dikurangi, takaran yang dikurangi, barang yang tidak asli dikatakan asli, maka itu adalah pendapatan yang haram. Ingat, dengan itu kita akan membesarkan anak dan keluarga kita. Atau kita mengambil harta yang bukan milik kita, kita paksa orang untuk memberikan uangnya dengan bermacam-macam alasan.
Lalu kita kantongi. Dengan itu kita memberikan nafkah kepada anak dan istri kita. Daging manapun juga yang tumbuh dari harta yang haram, api neraka yang lebih utama baginya. Seorang dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan seorang melaksanakan perjalanan yang panjang. Rambutnya kusau, badannya berdebu, dia mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, ya Rabb. Wa malbasuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu. Pakaiannya adalah harta haram. Makannya adalah harta haram, minumannya adalah harta haram. Dan dia ditumbuh besarkan dari harta yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan? Salah satu penyebab tertolaknya doa kita adalah disebabkan harta kita kurang bersih, atau harta yang kita makan adalah harta yang haram. Marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.